Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Kartika Dewi, NPM 2303050043 dari kelas 3A. Nah, sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas hasil diskusi kelompok kami, kelompok 9, mengenai kondisi keluarga. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kondisi keluarga dalam proses pembelajaran anak. Jadi, mengapa kondisi keluarga itu sangat berperan penting dalam proses pembelajaran anak? Jadi, seperti yang telah kita ketahui, bahwa lingkungan keluarga merupakan salah satu dari tripusat pendidikan yang telah dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara di antara sekolah, di antara lingkungan sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Kemudian lingkungan keluarga ini juga merupakan pilar utama dan pilar pertama untuk anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Nah, mengapa kok dikatakan sebagai pilar yang pertama? Karena sebelum anak memasuki dunia persekolahan formal, tentu anak mendapatkan bimbingan dan arahan itu dari keluarga. Jadi tidak mungkin kan anak lahir kemudian langsung disekolahkan. Nah, sebelum anak memasuki sekolah formal, anak mendapatkan pendidikan, mendapatkan bimbingan itu ya dari keluarga. Ketika sebelum sekolah, anak itu sudah dididik dengan baik, diarahkan, diajarkan, diberi bimbingan, maka nantinya ketika dia memasuki bangku persekolahan, tentu dia akan mempunyai kepribadian yang baik pula, karena sebelum anak memasuki sekolah, dia sudah diajarkan oleh lingkungannya, sudah dididik oleh lingkungannya mengenai karakter, kepribadian, atau perilaku-perilaku yang baik yang harus dia kerjakan. Nah, kemudian di samping dibimbing dengan perilaku, kemudian karakter yang baik, anak juga dibimbing dengan kemampuan kognitifnya. Seperti anak itu diajarkan tentang angka-angka atau huruf-huruf abjad, sehingga ketika anak memasuki usia atau memasuki dunia persekolahan formal, anak sudah siap, sudah mempunyai bekal yang cukup untuk menjalani. Nah, kemudian kenapa kok dikatakan keluarga itu sebagai pilar yang utama? Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan anak lebih besar atau lebih lama waktunya itu ya dihabiskan di lingkungan keluarga. Waktu yang diberikan anak 24 jam dalam sehari, bisa kita hitung kalau di sekolah dengan di keluarga itu ya lebih banyak waktu di lingkungan keluarga. Jadi ketika di sekolah sudah diarahkan, sudah dididik, sudah dibimbing dengan baik, namun kok ketika dia pulang ke rumah, dia pulang ke lingkungan keluarganya, tapi tidak ada didikan di keluarganya, tidak ada bimbingan yang diteruskan dari sekolah. Contohnya kalau anak itu pulang ke rumah itu ya dibiarkan main sampai sore, terus malamnya itu tinggal tidur tanpa ditanyai bagaimana pembelajarannya tadi, kemudian ada tugas atau tidak. Nggih, apa pembelajaran atau didikan bimbingan itu yang disampaikan di sekolah nggak akan sia-sia kalau tidak didukung dengan pendidikan yang ada di lingkungan keluarga. Maka dari itu, sekolah dan juga lingkungan keluarga itu harus saling bekerja sama, saling berkolaborasi dalam rangka mendidik anak, membimbing anak. Sehingga nanti
harapan tujuan itu akan tercapai. Itulah kenapa lingkungan keluarga mempunyai peran yang sangat penting, yang sangat krusial bagi proses pembelajaran anak. Yang pertama, karena keluarga merupakan salah satu dari pusat pendidikan. Dan yang kedua, lingkungan keluarga merupakan pilar pertama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan sebelum dia menjalani dunia persekolahan formal. Dan yang ketiga, karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan atau pilar utama bagi anak. Seperti itu. Nah, dari diskusi kelompok kami menemukan 3 faktor yang menjadi pengaruh mengapa lingkungan keluarga itu sangat berperan dalam proses pembelajaran anak. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi. Jadi kita analogikan anak yang berasal dari keluarga yang berkecukupan itu mempunyai kemungkinan besar bahwa fasilitas dasar pendidikannya atau fasilitas belajarnya itu akan terpenuhi juga. Malah bisa saja dengan ekonomi yang berkecukupan itu orang tua bisa memberikan lebih. Contohnya, orang tua bisa mendaftarkan anaknya mengikuti les, bimbingan belajar, dan lain sebagainya. Nah, sehingga anak mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Atau bahkan dia bisa menjalani atau menempuh pendidikannya sampai ke perguruan tinggi. Namun sebaliknya, anak yang berasal dari keluarga yang kurang berkecukupan itu ada kemungkinan bahwa fasilitas pendidikan dasarnya atau fasilitas belajarnya itu tidak terpenuhi. Nah, sehingga ada juga kemungkinan bahwa anak itu memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi karena adanya keterbatasan dalam biaya. Nah, itu pengaruh faktor ekonomi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yaitu faktor perhatian dan pengawasan orang tua. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anak itu tidak akan mungkin bisa tumbuh dan berkembang sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, dalam pertumbuhannya, dalam perkembangannya, anak itu sangat butuh yang namanya peran, perhatian, kasih sayang, cinta dari orang tua. Jadi ketika anak sudah di rumah, orang tua itu perlu yang namanya berkomunikasi dengan anak. Ditanya, tadi pembelajaran di sekolahnya bagaimana, kemudian ada tugas atau tidak. Nah, dengan seperti itu, anak akan merasa diperhatikan oleh orang tua. Nah, juga dalam proses pendidikannya atau proses belajarnya di rumah, terutama orang tua itu juga perlu memperhatikan anak. Nah, ketika proses belajar di rumah, orang tua itu perlu yang namanya mendampingi proses belajar anak tersebut. Nah, jadi ketika nantinya dalam proses belajar anak itu mengalami kesulitan atau menjumpai permasalahan, peran orang tua itu membimbing anak sehingga anak itu dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan tersebut. Nah, sehingga nanti ketika anak mengalami kesulitan lagi atau menjumpai permasalahan lagi, anak itu tidak akan mudah putus asa. Kemudian ketika anak itu mendapatkan atau mencapai keberhasilannya, nah orang tua itu juga sangat berperan penting. Orang tua harus bisa mengapresiasi hasil anak. Karena dengan begitu, anak akan merasa dihargai. Oh, kerja kerasnya itu dihargai. Dan motivasi belajar anak akan semakin tinggi. Seperti itu. Jadi, perhatian orang tua itu sangat dibutuhkan anak. Selain itu, bentuk lain dari perhatian orang tua yaitu memberikan nasihat kepada anak, memberikan pengarahan bagaimana perilaku yang baik, bagaimana perilaku yang buruk yang tidak
boleh dilakukan. Itu merupakan perhatian dan pengawasan dari orang tua. Nah, jadi jangan sampai orang tua itu beranggapan bahwa kegiatan belajar anak itu hanya cukup di sekolah saja, sehingga ketika di rumah anak hanya dibiarkan. Jadi orang tua itu mempunyai tugas yang sangat penting, baik itu mengontrol kegiatan anak di rumah, mendampingi anak dalam proses belajarnya, memberikan perhatian, kemudian mengapresiasi anak dan lain sebagainya. Karena ya kita tahu di luar sana eh, tidak jarang kita temui anak yang mau mendapatkan perhatian yang kurang dari orang tua itu akan menimbulkan berbagai permasalahan. Jadi itulah pentingnya perhatian dari orang tua untuk anaknya dalam proses pembelajaran. Kemudian yang faktor yang ketiga yaitu harapan orang tua yang terlalu tinggi. Nah, terkadang harapan orang tua yang terlalu tinggi atau orang tua yang menuntut anak agar bisa mencapai harapan orang tua, namun harapan itu terlalu tinggi dan orang tua itu tidak memperhatikan seberapa besar kemampuan anak. Kemudian orang tua tidak memperhatikan bagaimana mental anak atau orang tua itu tidak mendampingi anak, tidak berjalan di samping anak dalam rangka mencapai harapan tersebut. Jadi istilahnya orang tua itu hanya oh kamu harus seperti ini, kamu harus bisa jadi seperti ini, tanpa memperdulikan kemampuan anak, tanpa memperdulikan mental anak, maupun tidak mendampingi anak dalam mencapai tujuan itu atau harapan itu. Nah, hal itu dapat menyebabkan anak itu merasa tertekan, sehingga anak bisa mengalami depresi atau bahkan anak bisa stres. Atau anak juga bisa melakukan perbuatan atau perilaku yang tidak seharusnya dilakukan untuk mencapai harapan tersebut. Contohnya, agar bisa mendapatkan nilai 100, anak berani mencontek seperti itu. Nah, jangan sampai harapan orang tua yang terlalu tinggi kepada anak, jangan sampai malah menjadikan atau memunculkan permasalahan dalam proses pembelajaran anak. Jadi ketika proses belajar anak harus benar-benar didampingi, harus benar-benar didukung, didorong, dimotivasi. Seperti itu. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu permasalahan yang sering muncul apabila kondisi keluarga ini tidak dapat dipahami dengan baik. Nah, apabila kondisi keluarga itu tidak dapat dipahami dengan baik, maka akan muncul berbagai permasalahan. Ya, sedikit tadi disinggung di depan, baik itu karena faktor ekonomi atau faktor perhatian maupun faktor harapan orang tua yang terlalu tinggi. Nah, itu akan mengganggu atau akan memunculkan permasalahan pada perkembangan anak, mulai dari perkembangan kognitifnya, ataupun perkembangan sosialnya, maupun perkembangan moral atau karakternya. Contoh permasalahan-permasalahan yang terjadi atau yang dapat terjadi atau dapat dimunculkan akibat kondisi keluarga yang tidak dapat dipahami dengan baik, itu seperti kurangnya kepercayaan pada anak. Atau anak itu bisa saja melakukan perilaku-perilaku yang tidak seharusnya. Contohnya, anak suka memukul, anak suka membuli temannya kalau di kelas. Nah, itu permasalahan yang muncul dalam aspek perkembangan karakter atau moral anak. Kemudian permasalahan yang lain yaitu motivasi belajar anak yang rendah. Nah, itu permasalahan yang muncul pada aspek perkembangan kognitif anak. Biasanya ya karena kurangnya perhatian dari
dari orang tua, sehingga anak tidak semangat dalam belajar. Contohnya, ketika anak mendapatkan suatu pencapaian atau keberhasilan, anak itu tidak diapresiasi, sehingga dia tidak merasa dihargai atas kerja kerasnya. Nah, anak akan berpikiran bahwa kerja kerasku atau hasil pencapaianku tidak ada harganya, tidak dihargai, sehingga anak akan malas dalam belajarnya. Berbeda halnya dengan anak yang ketika mendapatkan keberhasilan, kemudian diapresiasi, diberikan penghargaan. Ya, walaupun penghargaan itu tidak harus secara material, tidak harus diberikan reward. Nah, namun dengan reward secara verbal, contohnya diberi ucapan sip atau mantap, ataupun diberikan reward secara gestur, diberikan acungan jempol. Nah, hanya dengan seperti itu anak merasa bahwa hasil kerja kerasnya itu dihargai, sehingga motivasi anak untuk belajar, untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu akan meningkat. Nah, kemudian permasalahan yang muncul selanjutnya yaitu anak mempunyai kepribadian yang tertutup. Nah, ini merupakan salah satu contoh permasalahan pada aspek perkembangan sosialnya. Jadi, anak itu cenderung lebih pendiam atau masih mempunyai kesulitan dalam beradaptasi di lingkungannya. Sekian pemaparan dari saya. Sedikit pemaparan dari saya. Apabila banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.